aku balik lagi sama gue Unye. Nah jadi gue sekarang lagi sama dua fetisnya gue. Ini Kobatama ya. Apa tuh? Koba gede tahan lama. Wah, Anda salah. Salah. Kobatama tuh kalau Batak tahan lama anjing. Iya. Bener gak? Boleh kalau Batak dan tahan lamanya, tapi tolong besarnya itu di garis bawah. Ya. Kecil. Pas. Dari Indonesia lah, SNI Pas, lah, pas, SNI. pas. Kalau dibilang besar ntar dibilang ngaku-ngaku kan. Iya, pas. Padahal ntar yang ketahui bini gua ngaku-ngaku lu. Tapi emang sekecil itu. Hah? Kecil. Pas. Wajar lah, pas. Ngerti gak sih? Pas. Iya, dan ini sih yang Kenapa sih lu kayak iya nggak tahu. Nah, ini yang gua sekalian pengen lurusin nih. Kenapa? Karena dia juga tuh baru sadar. Dari itu dia cerita. Gua tuh kan terkadang kalau di pergaulan gua tuh suka bercandanya tuh vulgar, Benar jorok. banget, Terus kan parah. jiwa-jiwa timur gua tuh ada. Jadi kayak kalau ngobrol sama cewek tuh manis. Mulut gua tuh manis banget. Kalau sama cewek tuh manis banget. Ke klien juga manis. Iya. Mulut gua manis tuh kedua, ke klien sama ke cewek. Iya. yang dua-dua biar deal. Dia deal. Iya. Yang lebih parah kalau digabung, kliennya cewek. Luar biasa. Nah, jadi mulut gue tuh manis banget. Dan track record gue buruk. Ya. Track record gue buruk, selingkuh dan lain-lain. Jadi, orang melihatnya, wah brengsek banget nih. Atau pasti niatnya jahat segala macam. Yang orang nggak tahu adalah, gue tuh emang gitu. Tapi, kalau ceweknya agresif, gue takut. Karena gue tuh merasa kayak, enggak. Gue kayak ngerasa gue nggak se-expert itu. Iya. Jadi gue kayak ngerasa, misalnya kayak Unye nih, gue bercandain nih kayak, yuk bisa kali. Nah, terus dia bilang, ayo, enggak, gue bercanda doang. Gue kalau dimajuin tuh gue takut. Gue malah kayak yang kayak, enggak. Jadi kayak gue apa ya? Gue takut aja sama cewek kalau yang agresif tuh gue, Iya. enggak. Lu mulai takut sama cewek ya sekarang ya? Cowok enggak? Tapi ada berniatan untuk merubah, maksudnya kayak jadi fetish lu laki-laki gitu? Enggak? Enggak kan? Enggak. Tapi bukan. Gua nggak suka cowok. Tapi gue tuh karena pergaulan di entertain lebih suka ngondek-ngondekan. Bebe ngolek beneran sih Gia? Enggak sih. Enggak. Enggak, karena Enggak gua kalau sih. dari kecil itu dirawatnya sama banyakan cewek. Jadi nyokap gua, nenek. Terus gua emang dari kecil mainnya ada mobil-mobil tapi ada boneka juga. Terus gue tuh lebih perasa. Gue tuh orangnya lebih perasa, gampang nangis. Jadi kalau udah tekanan tuh gue lebih gampang nangis segala macem. Walaupun di luarnya. banget hati lo ya. Jadi di luarnya tuh kalau orang bilang di luar Rambo hati Rinto tuh zaman dulu tuh emang bener Iya, ada. iya. Dan gue tuh kayak gitu. Gue tuh perasa. Gue tuh nggak enakan sama orang. Gue tuh bisa nih di lampu merah ada anak kecil jualan tisu atau telur. Kalau gue nggak kasih gue bisa nangis. Gue tuh kayak, aduh, gue kepikiran adik gue. Kalau adik gue suatu saat kayak gitu, gue bakal gimana? Jadi gue lebih perasa orangnya. Iya. Coba lu latih lagi deh, siapa tau lu bisa suka sama cowok. Enggak gitu konsepnya. Begitu, nih muter. Enggak. Jadi gue tuh bisa kenal sama Ibob ini waktu pas gara-gara si The Hotel ya. The Hotel. Wih, luar biasa Di kan. Maxstream. Wajib banget nonton The Hotel di Maxstream. Udah ada beberapa episode lah. Udah, berarti ini kalau lu tayang ya mungkin udah 3-4 3-4 lah mungkin. Tiga, Ini empat. bapak produser kita. Ini Bapak Ya. produser sama Bapak Raja Nangin. Ya, Luar betul, biasa. betul. Kalian telah menemukan apa ya? Kayak Bakat kami yang terpendam. Lebih ke bakat Unye sih sebenarnya. Karena kalau Anda kan sudah berkeliaran di dunia seperti itu. Bakatku butuh hari-hari. Ayo Sarua. Sama Kang Awan. Bandung kabe ya. Bandung. Wah, saya bahasa Sunda rek naon atuh Mas. Enggak, lu muka lu Batak banget, men. Teu da aing mah Bandung ya. Dah aing mah Bandung pisan. Tinggal mah teh di Cibogo. Oh, aing mah TKI tak kurang Bandung naon. Anjing manglit anjing. Anjing Lu stand up ya? manglit. Stand up. Stand up Ini tapi stand tidak up juga. diakui. Kenapa? Ibob ini awal mulanya, lu awal Esa Pangansa dulu gak sih? Iya. Itu paling pertama. Iya, tapi tim kreatif. Tim kreatif. Dia tuh adalah tim kalau penonton-penontonnya channel YouTube-nya Unye, kalau dulu ada acara nama Extravaganza Atau diceritain nyokapnya mungkin. Iya, ceritain sama nyokapnya. Boleh sama nyokap lu cerita? Nah, Ibob ini tim kreatifnya Ya, di Extravaganza. Enggak tahu kan Unya? Enggak tahu gue. Extravaganza. Sumpah. Tora nggak tahu. Sudiro, lagi. Aming,
Emang ada lu Bob? Pasti khusus Yes, ya? tim kreatif. Tim kreatif tidak ada dong di depan tim kreatif. Oke. Nah, jadi di depan layar gimana ceritanya? Kenapa jadi ya? Iya, ini gue penasaran. Aduh, itu karena apa? Karena ada musik kayak mungkin karena Dia emang kerja di TV. urgent banget gitu. Kok urgent? Butuh seseorang, misalnya butuh talent, enggak ada akhirnya lu. Enggak, bukan. Terus apa? Jadi gua dulu tuh badut di Bandung. Serius? Kabaret dulu, kabaret. Ini beneran? Habis itu ngebadut, Kabaret, iya ya. ngebadut. Gua ngebadut ke Jakarta, jadi badut di PIM. Di PIM doang waktu itu ada rezeki duran runtuh tau gak lo? Terus gua jadi badut bagi-bagiin flyer, dapat job kemana? Ke Jakarta, edan lah ke Jakarta, pokoknya jadi badut gitu. Terus emang kayak emang TV. nggak badut. Baru habis itu 2007 gua ngelamar ke Trans TV, akhirnya diterima menjadi tim kreatif Extravaganza karena ada pengalaman kabaret gitu. Ternyata tim kreatifnya semuanya orang Bandung. Jadi di Extravaganza tuh brainstormingnya bahasa Sunda. Beneran. Terus baru habis itu ya udah 2000 berkembang. Akhirnya ketika dulu di Extravaganza butuh ekstras yang jadi monster, jadi pohon kayak gitu. Daripada gue bilang sama ininya, sama orang talentnya, daripada lu bayar ekstras, mending gua lumayan kasih gocap cepet waktu itu. Itu tahun berapa? 2007, 2008, 2009 lah kayak gitu. Extravaganza tuh. Jadi gua lah pokoknya kalau jadi monster, jadi pohon, jadi apa gua. Jadi gua lumayan dekat sama teman-teman pemain karena si Ibob itu artis non budgeter. Oke. Artis non budgeter waktu itu. Ya udah berkembang di situ, akhirnya gua temenan sama mereka. Akhirnya gua merasa gua harus pindah ke depan layar. Waktu itu gua ditawarin film sama Tora waktu itu The Wedding and Bebek Betutu. Oh iya, lu jadi Iya, doorman. ada kesempatan gue jadi doorman di situ. Ya udah, akhirnya berkembang sebagai pemain sampai sekarang sama YouTube dulu cameo, terus sekarang sama MLI gitu ya. Oh, lu sana Emily? Iya, MLI itu bos saya ini. Oh, ini bos. Iya. Kayak gitu. Giliran gua mau masuk manajemen gak diterima. gua. Enggak. Nah, itulah kenapa gue memilih Ibob main di The Hotel sebagai doorman juga. Iya. Jadi ketika orang nonton, yang pernah nonton Bebek Wedding Betutu terus nonton The Hotel, itu bakal ada jokes internal. Kayak lah si Ibob nggak di situ nggak di sini doorman nggak gitu. Itu sebenarnya ada jokes tersirat. Nih kalau gue bisa breakdown ya. Jokes tersirat gue tuh banyak banget sama Eca. Yang pertama adalah doorman. Di Bebek Wedding Betutu, lu di The Hotel jadi doorman juga. Yang kedua adalah Albert Fakdauer. Nah, Dia namanya Leo. Leo. Leo itu gua ambil namanya dari film Denias. Film Denias tuh ada nama karakter namanya Maleo. oh. Nah, scene terakhirnya Denias itu Maleo pulang ke Jogja ngajar. Dia kan guru. Maleo tuh guru kalau nggak salah di Denias. Denias ngejar, yang jadi Denias Albert Fakdauer. Dia kejar, Maleo. Leonya gua ambil menjadi karakternya si Albert. Ya Allah. Di The Hotel. Sangat detail ya Sangat detail. Pemilihan karakternya tuh bahkan Sangat pemilihan nama tuh sangat detail. Ya, jadi emang Terus ada. kalau Sela itu kenapa? Gara-gara tangan atau gimana? Nah, nggak, Sela itu tuh adalah nama-nama samaran. Oke. Jadi emang karakternya Unye di The Hotel itu adalah orang yang punya ini kenapa jadi behind the scene The Hotel ya, maaf nih. Gak apa-apa dong. Ini promo nih berarti. Adalah orang yang pernah punya masa lalu buruk dalam kehidupannya, terus pengen bekerja lebih baik. Betul. Mungkin ya bisa aja, mungkin dulu dia simpenan, dia apa, Tapi dia emang apa. bener sih Sela itu dulunya simpenan sih. Iya. Iya. Penan siapa? Kasih tau aja. Jangan dong. Simpenan. Nah, nama Sheila itu kan nama yang sangat familiar di kalangan ani-ani ya. Nah, jadi gue memakai nama Devi, Sheila. Sheila. Iya. Jadi gue menaruhkan nama Sheila itu di karakter U-nya. Jadi ketika orang dengar nama Sheila tuh kayak, oh namanya familiar dengan lihat resepsionis tatoan, ya kan. Terus kalau kalian nonton The Hotel tuh U-nya tuh nggak berani natap orang, terus senyumnya itu tipis. Itu tuh emang karakternya ya seperti itu, punya masa lalu buruk, nggak pede. Betul. Tapi pengen kerja lebih baik. Jadi dia nggak pede. Ceritain lah masa lalu lu. Enggak. Tapi emang bener sih Sela itu gue banget. Maksudnya kayak gue sekarang 2 tahun ini memang berusaha untuk menjadi lebih baik, yang dari simpenan. Tiba-tiba gue harus gimana caranya gue cari duit halal. Emang ya menurut gue itu duit haram lah ya. Dan itu susah banget. Dan itu kayak kenapa jadi gue banget anjir gitu. Jadi kayak ibaratnya sampai sekarang mungkin gue main di YouTube ya ibaratnya kayak ya. Tapi enakan duit haram apa duit halal? Halal sih men. Tapi banyakan duit haram atau halal? Haram.
Kadang gue capek, gue mikir gini anjing capek juga cari duit halal apa jadi simpenan lagi tapi enggak sih. Iya. Walaupun Sheila Unye itu adalah pilihan last minute ya. Gue tahu anjir. Jadi Gua tahu. sebenarnya tapi itu emang mungkin udah rezekinya dia. Iya. Udah rezekinya dia. Jadi sebenarnya yang main bukan dia. Gue Biasa pemain cadangan. Biasa kan kalau produser kan kita punya list pemain. Nah, kalau yang lain itu udah sesuai. Oke. Lu Albert, Kunz, yang beda tuh cuma 2. Satu orang doang. Adalah dia. Adalah dia. Awalnya tuh ada beberapa nama. Pertama ada gue lupa. Nama-nama itulah gitu. Enggak. Angela Lee. Oh. Ya, karena emang teman juga, circle juga. Terus waktu itu nggak bisa jadwalnya. Oke. Berliana sempat terlintas. Terus pas mau dihubungin, nggak deh, kayaknya enggak deh. Terus ngobrol sama Eca, siapa ya. Terus kayak sama-sama kayak, oke, kita tahu. Unye langsung. Oh, gitu. Langsung gue hubungin waktu itu dan akhirnya disitulah langsung gue ubah namanya menjadi Sheila karena dengan backgroundnya dia. Tadinya bukan Sheila. Karena awalnya kalau bukan Sheila yang anggaplah Barry. Angela Lee yang main, karakternya lebih ke cewek Jawa yang datang ke kota, terus kampung, nyablak, Jawa banget. Lebih ke arah namanya? Namanya gue pakai nama Angel. Oh, Angel. Akhirnya jadi Unye, jadi Sheila dengan karakter yang dia seperti itu. Pas tapi Pas. berarti di situ. Pas. Oke. Ditunggu season 2. Ya. Terus apalagi pertanyaan lo? Iya, ini kita ya. Iya, kita ngomongin ini kan Jawa itu terus. gue anjir. Nah, terus akhirnya kenapa bisa sampai lu jadi stand up comedy? Nih sama Gian juga ngapain? Gue baru nonton Gian tuh kemarin. Ya karena Gian bakat lu, butuh. lu kenapa beda ya Gian lu dulu sama sekarang ya? Ya karena dulu tidak ada uangnya. Gua stand up comedy tuh ya gara-gara dulu gua main komedi spesial Kompas TV. Sama Uus ya. Sama Uus, sama Coki terakhir-terakhir, terus sama Viko, sama Akbar gitu. Jadi gua main dan nulis itu di Berarti kalian sama-sama suka nulis kan? ya. Terus Suka nulis. habis itu selesai nih komedi spesial Kompas TV yang jadi produser stand up waktu itu Super. Stand up seru itu temen gua kerja di TV dulu. Bob, lu stand up nggak? Gitu. Last day syuting nih. Stand up dong. Gitu. Padahal enggak. Karena gua tahu teman-teman gua stand up semua nih, gitu kan pada waktu itu kan gitu. Ya udah akhirnya last day itu gua minta diajarin Uus, diajarin Viko, Randika Jamil gitu kan. Ngajarin gua untuk materi gua pertama waktu itu stand up di Bekasi gitu. Pas gue stand up pecah gitu sekali tuh. Lucu. Berikutnya ada callingan lagi dong. Dipanggil Gitu. lagi. Ambil lagi. lagi. Saya tidak ada yang mengajari dong. Bom. Nggak lucu. Di calling lagi. Mungkin besoknya lucu lagi nih si Bob nih. Tidak lucu. Akhirnya saya tidak di calling lagi sama Kompas. Tapi off air masih ada. Inilah Ibob stand up yang lucunya tidak seberapa tapi callingannya ada. Kalau lu Gian kenapa bisa stand up? Enggak, kalau gue emang dari awal stand up komedian. Gue dari 2000. Tapi Gian tuh nggak pernah ngelucu depan gue. Nah, itu dia. Stand up itu ada 2. Ada yang emang dia ketika di bawah panggung lucu, di atas panggung lucu. Ada yang di atas panggung lucu, di bawah panggung biasa aja. Nah, gue tuh tipe termasuk yang gue bisa lucu tuh di atas panggung. Karena kalau di bawah, gue tuh ya bukan serius. Gue tuh pemalu sebenarnya. Backgroundnya pemalu. Karena gue pernah melewati masa transisi dibully. Nah, ketika dibully, gue nggak pede. Jadi waktu itu gue pindah dari Makassar ke Jakarta, broken home segala macem. Waktu itu gue masih nggak open minded lah, gue masih tidak menerima kenyataan itu. Jadi dibully, gue pendiam, pemalu. Tapi dari kecil emang pemalu segala macem. Terus SMP gue masuk ke, kan kalau nggak mau dibully pilihannya 2, jadi anak pintar atau menjadi orang yang ngebully. Iya. Terus saya pilih yang menjadi orang di ngebully dong. Karena pintar tidak masuk dong. Tidak masuk. Saya masuk sana bandel. Ya udahlah. Tapi rasa pemalunya masih ada. Makanya gue perasaannya gue masih ada. Nah, berubah semenjak teater di Bandung. Gue ke teater. Di teater itu ada namanya Olah Sukma. Disitulah gue mulai menciptakan untuk kehidupan gue pribadi ya, bukan di atas panggung. Karakter gue yang berbeda. Menjadi Gian yang bisa public speaking, Gian yang depan kamera. Padahal aslinya enggak. Nah, itu semua Teater naon di Bandung?
ini teater topeng Maranatha. Oh. Kampus teater kampus. Da aing mah ketua. Edar lah ketua teater. Ketua teater 2 tahun anjing. Oh, program. Gua mah dulu di Bandung teater tapi teater SMA. Ada teater SMA. Mana SMA? SMA genap. Teras Emang 06, beneran teater tuh SMA 06 Bandung. Di Bandung lama loh. Gua gede di Bandung gua mah. Gua juga 8 tahun di Bandung. Berarti nggak bisa Sunda KB lah ya pokoknya. Sunda beda. Aing mah banget Ambon. Hatina Berarti aya Antapani aing mah. Gua dulu di kampus di Unpad itu satu-satunya orang Sumatera yang ada di Lises, Lingkung Seni Sunda Unpad. Aing tajal banget. Terus kalau Diajar tari Ponggawa. kalau Kang Awan sendiri temennya siapa? Gua. Oh. Anak stand up Lu Bandung. pertama kali ketemu Kang Awan kemarin? Kemarin. Oh, berarti sama kayak sama gue gitu ya? Iya, jadi tuh gue stand up, akhir dari stand up, gue tuh akhirnya nulis. Tapi gini, gue tuh di stand up nggak gini. Gue termasuk orang yang nulis poin doang, tidak nulis detail materi. Ada orang, ada stand up comedian nulis lengkap. Gue tuh cuma poin-poin doang. Jadi gue tuh biasa lebih ke gue coba dulu. Jadi gini, prosesnya yang bener nulis, dicoba di open mic, direvisi, latihan lagi. Gue nggak nemu ide open mic, nulis, revisi open mic. Jadi biasanya gue omongin dulu di atas panggung tuh, bla bla bla. Oke, yang ini lucu, ini enggak, ini gue sortir sendiri. Terus ya, gue merasa gue punya daya ingat yang kuat. Jadi semua materi gue tuh nggak pernah gue tulis. Gue nggak punya buku materi. Mungkin salah, tapi bagi gue ini yang tepat buat gue. Nah, udah jadi stand up masuk kompetisi di 2013 Kompas season 3 bareng Uus. Terus abis itu udah siaran, abis siaran di Bandung, abis siaran main-main sinetron, film. Akhirnya sampai 2018 baliklah ke Jakarta karena diajak ke MLI. Nah, di MLI udah akhirnya jadi sekarang ya di MLI. Jadi lu tuh di MLI sebagai apa, Gian? Obos. Gimana nyebut? Sebagai obos. Oh, dia yang punya MLI? Enggak. Luar biasa. Yang bekerja keras bersama teman-teman yang lain. Oke. Merendah terus bapaknya. Bukan merendah. Ya, gua Bisa dibilang di root lah. Ya, di rootnya MLI. Yang mengajak teman-teman, ayo kita kerja lebih keras. Iya. Gitu. Jadi di sana, tapi dari MLI juga gue kesempatan jadi nulis film. Kemarin baru pertama kali nulis film, tiba-tiba masuk nominasi Piala Maya. Wih, Sama Anggi Bara, Ya, sama Erwin. film apa? Sabar ini ujian. Sabar ini ujian. Wah, ngerasa aneh. Wah, kenapa bisa masuk? Tidak menang, tapi pencapaian. betul. Nominasi. Ya udah, habis itu sama ngobrol sama Eca, akhirnya bikin PH-PH-an, freelance film sama Pia PH juga. beneran itu, nggak PH. Ya PH beneran, puji Tuhan. Terus ya berkat teman-teman juga, Ibob, Unye, Kus, Wani, Albert Fakdawar, Abel Alwin, ya jadilah Maxstream, The Hotel. di Maxstream gitu. Ya. Karena itu emang ya project pertama debut Eca sama gua. Gitu. Jadi kalau lu sendiri sekarang sibuknya apa tuh? Sibuk nyari job lah aing mah. Iya. Apalagi Iya. realistis ya. Tapi lu pernah ngerasa hopeless nggak sih? Maksudnya di dunia entertain tuh kok susah banget ya gitu kayak. Susah sih menurut gua. Pernah semua nggak? orang punya rezekinya masing-masing. Iya Tergantung- benar. Tergantung perkembangan dari kebutuhan industri dan apa yang lu punya gitu. Dan gua merasa apa yang gua punya itu sedang tidak berada di dalam industrinya gitu, dan apa yang ada di industrinya gua harus push ke situ, tapi gua sedang tidak ingin mempush diri gua ke situ. Ya, Jadi betul. jadi gitu perbedaan gua dibangun dengan pemikiran industri dulu. Jadi di Extravaganza gue tidak pernah digali ke dalam untuk membuat komedi gitu seperti teman-teman stand up gitu. Jadi kayak keresahan, gue nggak tahu apa itu keresahan, tapi gue bisa bikin apa yang lu mau. Iya. Gitu. Iya. Gue lihat rating, oke, set ini bagus nih di cerita ini, set ini bagus, cerita ini bagus. Oke, bikin cerita ini di set ini gue bisa gitu loh. Tapi ketika menggali ke dalam itu gue nggak pernah. Nah, ketika di digital itu gue harus menggali ke dalam. Jadi kayak membuat prank misalkan kayak gitu. Gue pernah melakukan itu dan gue bisa gitu loh. Tapi gue tidak melakukan itu untuk diri gue sendiri gitu. Itu yang gue merasa bahwa
apa yang gue lakukan tidak pada momennya, apa yang ternyata sekarang gue bikin dulu ternyata menjadi emas sekarang, tapi tidak pada masa gue ingin melakukannya lagi kayak gitu ya. Mungkin itu yang bikin gue menjadi galau, kok kayak gini ya posisinya, jadi gue harus ngapain nih gitu. Tapi buat gue sih menikmati apa yang ada hari ini ya udah lah. Itu yang memang ada. Jadi buat gue, buat teman-teman yang merasa bahwa dia sudah berusaha gitu, tapi mentok, tidak ada, bukan berarti lu nggak berusaha. Jangan mengecilkan kerja keras lu dengan tidak dihargai oleh industri. Betul. Gitu menurut gue. Lu kayak gue, ada orang-orang di umur 20-an ketika itu, ya kan? Ketika umur 20 dia kerja keras dan akhirnya pencapaiannya sekarang adalah harta yang mewah gitu loh, mobil, rumah yang mewah ya. Itu mungkin bukan berarti waktu gue di umur 20 gue tidak bekerja keras. Gue bekerja keras di TV yang 24 jam. 24 jam gue harus bekerja. Waktu itu gue nggak pernah ada hari libur. Tapi dihargainya dengan gaji yang segitu gitu. Dan sekarang gue melihat apa yang dia lakukan tidak jauh beda dengan kerja keras gue dulu, tapi kenapa dia lebih menghasilkan sesuatu yang lebih. Nah, banyak orang berpikir, wah coba deh gue kayak gitu, coba gue kayak gini. Kata-kata what if itu menurut gue tidak works karena lu tidak melihat siapa lu. Betul. Sekarang ini jadinya gitu. Buat gue kayak gitu kalau gue di masa-masa down ya mikirnya kayak gitu. Iya sih. Tapi kalau dengan lu sekarang menjadi seperti ini tuh, impian lu dari kecil nggak sih? Untuk menjadi beberapa impian gue tercapai, seperti gue bisa bermain dengan teman-teman Extravaganza, itu salah satu impian gue ketika gue menjadi tim kreatif gitu. Kayak gue kan dari kabaret kan, dari panggung gitu kan, dari depan layar, terus gue jadi tim kreatif, terus gue yang nginiin teman-teman. Jadi kan kalau tim kreatif itu ada kamera di situ panggung kotak sabun, mereka bermain, gue yang nulis ini skripnya, ngomong ini gitu kan. Tapi akhirnya gue yang ada di sana untuk berpikir, untuk bermain, dan ada teman-teman kreatif yang sekarang di situ. Buat gue itu sebuah pencapaian, gue bermain bersama teman-teman gue. Itu yang gue mimpikan ketika gue nulis skrip atau ngasih papan ke mereka. Itu yang gue impikan. Akhirnya sekarang tercapai kayak gitu. Tapi banyak mimpi yang belum tercapai ya banyak. Apa gitu contohnya? Ya seperti punya ini PH menghilangkan juga? semua cicilan. Itu mimpi-mimpi saya itu. Iya, supaya semuanya dong. Supaya saya hanya bermain dengan anjing dan istri saya, dan akhirnya semua anjing lu banyak ya? Iya. Dan semua kebutuhan tercukupi, itu mimpi saya gitu. Betul. Supaya saya bisa pensiun dan saya hanya menikmati hidup dengan berjalan-jalan. Namanya financial freedom. Itu mimpi gua. Tapi lu kenapa belum punya anak? Baru nikah. Baru juga 2 minggu, sebulan. Dua bulan atau 3 bulan. Ya kita syuting hari pertama itu 2 hari setelah dia nikah. Iya. Januari gua nikah. Iya kan? Iya. Syuting hari Selasa, dia nikah hari Minggu, Sabtu. Dan sekarang Albert yang married, baru banget abis married. Gitu. Jadi buat teman-teman yang belum merasa dia sudah bekerja keras tapi belum menghasilkan materi atau apapun gitu, menurut gua jangan mengecilkan proses kerja keras itu dengan hasil gitu. Terus kalau menurut lo sendiri nih ya, misalnya kayak ini kenapa jadi obrolannya jadi serius nggak apa-apa. Terus kalau menurut lo sendiri nih ya, kan kayak lo lagian sama si Ibob. Kalau kayak pansos, misalkan kayak gue sekarang nih pansos nih sama kalian. Enggak. Pansos itu gue nanya gimana? Apa itu pansos? Menurut lu pansos itu gimana? Enggak. Pansos itu menurut gua adalah ketika lu nggak punya kaya, terus lu nebeng sama orang. Oke. Itu pansos. Lu nggak, lu nol banget di kemampuan lu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi lu nempel terus sama orangnya, sehingga lu kecipratan fame-nya, exposure-nya. Habis itu tiba-tiba dari itu lu tiba-tiba dapat endorsan. Menurut gua itu pansos. Okay. Tapi ketika lu punya skill, terus lu kolaborasi, ya itu nggak pansos menurut gua. Walaupun memang mungkin netizen salah mengartikan. Contoh, kita Emily sama Cameo sering banget kolaborasi. Netizen bilang, wah ini Cameo nih pansos nih sama Emily, atau Emily pansos nih sama Atta Halilintar. Enggak, menurut gua sih enggak, karena kita sama-sama punya skill. Bener. Ya kalau pansos itu ya emang lu sampah, tiba-tiba ngekor tiba-tiba kecipratan gitu loh. Baru itu pansos sih nama gua. Kalau lu kan lu punya karya, lu punya channel YouTube, lu kayak gini kan lu ada usahanya, ada effortnya, nggak pansos. Menurut gua sih nggak pansos gitu loh. Karena banyak banget gitu kayak yang
Contoh halnya nama pansos itu belum lepas dari ininya netizen yang ngomongin ke gue tentang gue konten sama ini padahal itu tuh gue tuh konten di YouTube channelnya orang bukan di YouTube channelnya gue. Misalkan orang tersebut gede, gue tuh karena kan gue meledak gara-gara YouTube channel orang kan, meledaknya karena orang. Nah gue dibilang pansos, sedangkan yang membutuhkan dia itu yang membutuhkan gue gitu kan. Ya namanya netizen kan. Ya itu dia. Susah. Bisa nggak tangannya nggak di sini? Salah. Tapi menurut gua emang pansos salah. Enggak. Sah aja. Kenapa harus salah? Makanya gue bilang sah aja. Tapi kalau lu bisa merasa bahwa lu pansos dalam arti negatif ketika lu nggak punya apa-apa. Selama lu bagus, punya sesuatu juga, lu mau nempel sama orang juga, mau pansos juga ya silakan. Kalau nggak negatif. Kalau dari pendapat gua, apapun yang lu punya, kan lu ya no one can judge apa yang lu punya gitu. Mungkin buat gua lu punya something atau buat gua lu nggak punya something, tapi buat gua sama sekali tidak salah karena sosial media it's all about money and fame. Iya, betul. Kalau itu memang yang lu cari nih. Ya, kenapa enggak? Lakukanlah segala cara betul. untuk lu bisa mendapatkan that money and that fame. Tapi segala sesuatu ada konsekuensinya. Ya, itu yang tadi gua bilang. Siap nggak lu? Yes. Ketika tadi yang kayak Gian bilang, ketika lu sudah memiliki brand, akhirnya orang meminta sesuatu dari lu dan akhirnya lu tidak bisa memberikannya. Iya, karena lu nggak punya skill. Lu berada di titik yang diinginkan oleh orang untuk memberikan sesuatu tapi tidak bisa memberikannya. Atau akhirnya lu punya sesuatu dan akhirnya terbukti gara-gara lu pansos itu. Iya. Gitu. Itu lu berhasil. Itu sah-sah aja kan gitu loh. Tapi masalahnya ketika when that money comes dan fame itu datang gitu loh. Apa yang lu rasain di dalam diri lu? Apakah memang itu tujuan lu untuk ada? Iya. Gitu. Jangan-jangan misalkan kayak gini. Oke, gue mau pansos pada satu brand misalkan kayak gitu. Gue mau kayak ada di sosial media yang membanggakan mengenai mobilnya. Gue harus mencapai itu. Gue harus kerja keras untuk mendapatkan rumah seperti itu, mendapatkan mobil seperti itu. Bisa nggak? Bisa, kerja keras. Mau pansos, mau ngapain, itu adalah bagian dari kerja keras. Tapi ketika lu punya mobil dan rumah itu, lu bisa bertanggung jawab nggak? Apakah itu yang memang lu butuhkan di dalam hidup lu? Atau akhirnya lu sudah menyingkirkan teman-teman, lu bisa banyak yang kayak gitu kan, menyingkirkan teman-teman lama lu. Enggak, ini teman-teman baru gua yang sekarang selevel sama gua misalkan kayak gitu kan. Tapi ternyata di titik itu, ternyata lu sepi. Iya. Wow, itu kan banyak yang seperti itu kan gitu. Apakah kehidupan itu yang lu mau? Kalau lu memang mau kehidupan yang seperti itu, ya monggo. Gitu. Tapi kalau gua mau ya seperti itu, tapi gua nggak mau kehilangan kebahagiaan ketika gua menjalani proses-proses seperti itu. Betul. Gitu. Itu tadi makanya kalau tadi nyamber pertanyaannya Unye ke Ibob soal apa? Lu bukan frustasi nggak ketika up down-nya? Oh iya. Paling penting adalah ketika kata Ibu adalah lu bisa menghargai prosesnya. Benar. Karena ketika lu nggak menghargai prosesnya, lu pengennya pansos tapi ketika lu udah dapet nih sesuatu dan lu tidak bisa bertanggung jawab, kadang-kadang tuh orang tuh lupa daratan, lupa proses, sehingga teman-temannya tuh udah pada hilang karena sikapnya dia udah berubah. Nah, yang dilupa sama teman-teman atau siapapun itu yang pengen masuk dunia entertainment adalah dunia entertainment ini fana. Ternyata pas udah datang hilang. Bener, itu kayak kentut yang 1-2 detik awal doang kecium baunya tapi tiba-tiba hilang. Bener fana. Bukti ya, Yusril ada stand up comedian Yusril Fariza 2018 dari Januari sampai Desember semua film ada muka dia. Sampai Desember, Januari 2019 nggak ada job sampai hari ini. Temen lu bukan tuh? Temen gue Yusril, temen gue anak-anak MLI